warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan pengamatan uji karbohidrat. Alat dan bahannya, yang pertama ada mangkok plastik 1 buah, kemudian di sini pipetnya diganti dengan sendok kecil, kemudian betadine, air, dan gelas. Kemudian ada tepung terigu, ada gula pasir, ada telur rebus bagian putihnya, ada kentang, ada nasi, ada tahu putih, ada apel, ada biskuit, ada margarin, dan ada pisang. Baik, selanjutnya kita akan melarutkan betadine dengan air. Perbandingannya adalah 1:1, jadi 1 sendok makan air itu perbandingannya 1 tetes betadine. Pada percobaan ini kita menggunakan kira-kira 3 sendok makan. Jadi yang kita perlukan adalah 3 tetes betadine. Selanjutnya kita teteskan kepada masing-masing alat dan bahan yang sudah kita siapkan. Setelah ditetesi dengan cairan betadine tadi, kita bisa melihat perubahannya. Tepung terigu mengalami perubahan berwarna ungu, menandakan bahwa tepung terigu mengandung karbohidrat. Lalu gula pasir tidak mengalami perubahan setelah ditetesi dengan betadine, menandakan bahwa gula tidak mengandung karbohidrat. Lalu putih telur juga tidak mengalami perubahan. Kentang mengalami perubahan berwarna keunguan, menandakan bahwa kentang mengandung karbohidrat. Lalu nasi juga berwarna keunguan, menandakan bahwa nasi mengandung karbohidrat. Selanjutnya ada tahu. Tahu tidak mengalami perubahan setelah ditetesi, berarti tidak mengandung karbohidrat. Lalu apel tidak mengandung karbohidrat juga karena tidak ada perubahan warna. Lalu selanjutnya ada biskuit. Biskuit di sini mengalami perubahan yaitu ungu gelap, menandakan bahwa biskuit mengandung karbohidrat. Lalu ada margarin. Margarin tidak mengalami perubahan keunguan tetapi kemerahan, berarti menandakan bahwa margarin tidak mengandung karbohidrat. Lalu pisang mengalami sedikit perubahan yaitu keunguan, menandakan bahwa pisang mengandung sedikit karbohidrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mengamati uji lemak. Selanjutnya kita akan memperkenalkan alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada minyak goreng, lalu ada air secukupnya, ada susu, santan, singkong, wortel, ada kemiri, seledri, pepaya, ada kacang kering yang sudah dikupas, ada jagung kering, lalu ada margarin, ada sendok yang kita gunakan untuk menggantikan pipet, lalu ada senter yang digunakan untuk mengecek kandungan lemak nanti, lalu ada lilin yang digunakan untuk melelehkan margarin. Selanjutnya ada kertas yang sudah diberi nama untuk melakukan uji coba nanti. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan. Yang pertama adalah kita siapkan dulu pembanding untuk bahan-bahan yang lain. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan uji coba air dan minyak terlebih dahulu.
Yang harus kita lakukan adalah meneteskan untuk air, kita teteskan 1 tetes air ke atas kertas. Lakukan hal yang sama seperti air, kita meneteskan minyak ke atas kertas. Lalu yang harus kita lakukan adalah menunggu kurang lebih selama 10 menit. Setelah kita tunggu selama 10 menit, lalu kita cek dengan menghadapkan kertas tadi ke arah air. Lalu kita amati, jika cairan tadi membekas di kertasnya, maka berarti bahan yang kita uji tadi mengandung lemak. Berbeda dengan air yang tidak menimbulkan bekas, dia langsung menguap dan langsung kering, berarti menandakan bahwa itu tidak mengandung lemak. Jadi perbandingannya nanti seperti selanjutnya kita akan menguji bahan-bahan yang lainnya sama seperti yang tadi. Yang pertama kita uji adalah margarin. Margarin diletakkan di atas api. Lalu kita teteskan margarin ke atas. Sama seperti tadi, kita juga tunggu selama kurang lebih 10 menit. Sambil kita menunggu selama 10 menit, kita lakukan bahan yang lainnya seperti itu. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama pada bahan-bahan yang lain. Kita ambil sedikit kemiri, kemudian kita oleskan. Sambil menunggu, kita juga lakukan ke bahan yang lain. Ini yang kita oleskan adalah wortel. Kemudian santan. Lalu susu bersama. Selanjutnya adalah jagung. Kita juga melakukan hal yang sama ke pepaya. Kemudian seledri, singkong, selanjutnya kita tunggu semuanya sampai 10 menit, lalu kita cek kandungan lemak. Setelah kita tunggu selama kurang lebih 10 menit, kita sudah mengklasifikasikan mana yang mengandung lemak dan yang tidak mengandung lemak. Yang mengandung lemak, apabila kita uji dengan dihadapkan ke arah cahaya, dia masih membekas, meskipun kering tapi dia masih membekas. Sedangkan yang tidak mengandung lemak, dihadapkan ke cahaya, dia tidak terlihat ada bekasnya. Jadi di sini ada beberapa bahan yang masuk ke dalam kandungan lemak atau memiliki
minyak goreng, lalu kacang tanah, susu, kemiri, margarin, dan juga santan. Kemudian yang tidak mengandung lemak ada air, ada seledri, wortel, jagung, pepaya, dan singkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan pengamatan uji protein. Adapun alat-alat yang kita perlukan adalah pinset untuk menjepit, lalu ada korek api untuk menyalakan lilin, ada lilin untuk membakar nanti. Selanjutnya bahan-bahan yang kita gunakan adalah telur yang sudah direbus, yang kita ambil putihnya, lalu ada daging ayam, ada bulu ayam, roti, tempe, seledri, ada kangkung, gula, dan tepung terigu. Untuk langkah yang pertama, kita menyalakan lilin, kemudian kita bakar bulu ayam, bulu ayam ini dibakar untuk sebagai tolak ukur atau perbandingan nanti bau dari bahan-bahan yang kita bakar nanti. Jadi baunya harus menyerupai bulu ayam ini. Selanjutnya kita mencoba membakar sayuran daun kangkung. Dan baunya masih sama seperti sayuran. Baunya tidak terlalu menyengat, jadi masih bau sayuran yang dibakar. Kita lakukan hal yang sama. Seledri, dan hasilnya pun sama, masih berbau sayuran. Selanjutnya yang akan kita bakar adalah tempe. Sedikit berbau tapi tidak terlalu menyengat. Roti, tidak berbau, tidak begitu banyak baunya. Telur putih, baunya menyengat seperti saat kita membakar bulu ayam tadi. Lalu selanjutnya di sini ada daging ayam. Daging ayam juga sama seperti saat kita membakar bulu ayam yang tadi. Baunya
baunya menyengat. Jadi dari hasil uji protein tadi dapat kita simpulkan bahwa daun kangkung dan seledri itu tidak mengandung protein. Sedangkan untuk tempe dan roti itu mengandung sedikit protein. Lalu untuk ayam dan juga telur karena dia aromanya mirip dengan bulu ayam tadi, menyengat, jadi dia mengandung protein. Perbedaannya adalah tempe protein nabati, jadi aromanya tidak terlalu kuat, sedangkan telur dan juga ayam dia adalah protein hewani, jadi dia lebih menyengat. Lalu di sini ada bahan gula dan juga tepung, tetapi uji cobanya harus menggunakan lembaga sulfat, namun karena kita tidak bisa mengakses bahan tersebut, kita skip dua bahan ini. Sekian percobaan dari kami kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.